Makanya ana dosa sing wong-wong ora sadar. Dosa napa? Sedih. Jadi sedih niku napa? Dosa. Mulane wong mukmin niku aja sampai sedih. Kudu happy, kudu seneng, kudu enjoy, kudu tenang. Itu karakter mukmin. Kita ngelakoni ibadah, sholat, ngaji, poso, kita harus optimis bahwa ibadah yang kita lakukan diterima, dosa yang terlanjur kita lakukan diampuni. Itu wong mukmin. Kalau ingin masalahmu selesai, bantu selesaikan masalah orang lain. Man rahima ibadallah yarhamuhullah. Siapa yang punya kasih sayang terhadap makhluknya Allah, hambanya Allah, maka Allah akan memberi kasih sayang terhadapnya. Siapapun yang bergelimang dosa tapi dia memintaku dengan 3 hal ini, maka aku akan menghapus dosa-dosanya. Tapi ojo kok terus wis roh resepe kok terus aku nglakoni dosa, dadak wayah nglakoni dosa mati piye. Urung sampai muni. Makanya seburuk apapun kita, jangan pernah membenci orang soleh. Awake oleh orang nglakoni apik niku elek, tapi luwih elek kuwi gedhingi wong sing nglakoni apik. Kita bisa jadi tidak melakukan kebaikan, tapi jangan pernah membenci orang yang melakukan kebaikan. Orang yang bergelimang dosa dan mengharapkan rahmat ampunan Allah itu lebih dicintai Allah daripada orang yang ahli ibadah ngengel-ngengel no awake tapi merasa putus asa, kaya-kaya ibadahe ketolak, kaya-kaya dosane disiksa. Mulane dosa sing boten kita sadari ya iku dosa susah. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baiti wal hadri jamil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wal rahibati sahaba wal qarabah minal muhajirin wal ansar wa jami'i tabi'ina wa tabi'i tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumil qiyamah thumma al hadri jamil awliya syuhada salihin thumma al hadri jamil musannifin wal muallifin wa musannif hadzal kitab ثم الحضر جميع أساتذتنا ومشايخنا والحضر جميع آبائنا وأمهاتنا شاءوا لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Diwangsuli ayat 55-56. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu basyarnaka bil haqqi fala takum minal qanitin. Qala wa man yaqnatu min rahmati rabbih illa ad-dallun. Nerusaken ingkang wingi Nabi Ibrahim ditamoni. Di dalam beberapa kitab tafsir ada yang mengatakan 4 malaikat yang bertamu berupa anak-anak muda ganteng-ganteng. Ada tafsir yang lain mengatakan 12. Wis jumlahnya gak penting. Yang penting adalah saat itu Nabi Ibrahim kedatangan tamu. Kemudian Nabi Ibrahim menyembelih apa sapi apa unta, wis pokoke kewan. Kemudian disuguhi, ternyata ketika disuguhi tidak dimakan. Lah, ada satu tradisi saat itu kalau tamu yang datang tidak makan, itu indikasinya 2. 1 pembawa sial, 2 itu adalah malaikat. Makanya sampean kok namu disuguhi nggak di pangan agar kita tidak termasuk tamu yang membawa sial. Tapi ternyata mereka tamu ini adalah para malaikat. Qalu basyarnaka bil haqqi.
Wahai Ibrahim, kamu jangan takut, kami ini datang kepadamu membawa kabar bahagia dengan kebenaran. Kabar bahagia, fala takum minal qanitin, maka jangan sekali-kali kamu menjadi orang-orang yang putus asa. Jadi dari dulu seorang mukmin muslim itu tidak boleh qanit, tidak boleh putus asa. Seorang muslim, seorang mukmin harus punya jiwa optimisme, punya harapan yang kuat. Ini karakter muslim, karakter mukmin. Punya jiwa optimisme dan punya harapan. Padahal Nabi Ibrahim ini tidak pernah putus asa. Beliau menunggu sekian tahun, menunggu untuk punya anak. Dikasih kabar setelah usianya mencapai 86 tahun. Di dalam tafsir yang lain 112 tahun. Jadi ya ono sing darani 86, ono sing darani 111, tapi gak penting, pokoknya Nabi Ibrahim usianya sudah sepuh. Nabi Ibrahim usianya sudah sepuh, dapat kabar bahwa kamu akan punya anak keturunan. Qala wa may yaqnatu mir rahmati rabbih illa dhallun. Nabi Ibrahim menjawab, tidak ada orang-orang yang putus asa dari rahmat Tuhannya, dari kasih sayang Tuhannya, kecuali orang-orang yang tersesat. Jadi ada dosa yang tanpa kita sadari. Ada dosa yang kita melakukan tapi kita tidak menyadarinya. Dosa apa? Dosa putus asa. Putus asa itu dihasilkan dari apa? Kesedihan. Putus asa itu dihasilkan dari apa? Kegalauan. Makanya ono dosa sing wong-wong ora sadar. Dosa napa? Sedih. Jadi sedih niku napa? Dosa. Mulane wong mukmin niku aja sampai sedih. Kudu happy, kudu seneng, kudu enjoy, kudu tenang. Itu karakter mukmin. Bismillahirrahmanirrahim. Nek nangis oleh dengkeken, oleh nangis. Duwe lara gendeng nangis oleh, tapi sedih gak oleh. Dia harus tahu dibalik semua hikmah. Oh, aku dengkeken gendeng iki karo Gusti Allah diuji supaya dosaku sudo. Kakak nyawang sing orang genah dadi yo akhire putusane. Dengkeken. Tidak ada orang yang berputus asa kepada kasih sayang Tuhannya kecuali mereka adalah orang-orang yang tersesat. Makanya di dalam Al-Quran itu ada 57 kata Rahman. Sifat Allah Rahman, Rahman itu kasih sayangnya Allah. Itu disebutkan oleh Al-Quran itu 57 kali. Kalau kata-kata rahmat, rahmat itu kasih sayang, sifat. Kalau Rahman itu sifat Rahman. Kalau rahmat, kasih sayangnya Allah itu disebutkan 114 kali. Berarti Allah sangat menginstruksikan, mensyiarkan bahwa aku Allah adalah zat yang maha pengasih, zat yang maha penyayang. Ngono kok duwe makhluk putus asa. Ngono kok duwe makhluk sedih. Wis ya, ayem ya. Sedih itu kriminal. Dosa. Mulane wong Islam aja oleh sedih. Di dalam Al-Qur'an sendiri lafzul jamaliyah. Lafzul jamaliyah itu lafat-lafat yang di situ menyebutkan kesempurnaan Allah, sifat baiknya Allah, yaitu sifat kasih sayangnya Allah, sifat pengasihnya Allah. Itu disebutkan lebih banyak daripada lafat yang menerangkan tentang azabnya Allah. Itu artinya bahwa Allah lebih mendahulukan rahmatnya daripada azabnya. Mulane wong muslim itu kudu duwe optimis, duwe harapan. Ibadah sing dilakoni diterima, dosa sing dilakoni disepuro. Paham? Apa ini? Kita ngelakoni ibadah, sholat, ngaji, poso, kita harus optimis bahwa ibadah yang kita lakukan diterima, dosa yang terlanjur kita lakukan diampuni. Itu wong mukmin. Kalau dibalik sedih, Allahu Akbar, ya Allah, ini diterima toh ora sholatku.
Ya Allah, ngene iki diterima ta ora salatku. Kok kowe yang nglakoni dosa iling terus, ya Allah dosa kula kathah. Lah wong kok ora tahu ayem. Kowe ngerti nek dosa diterima nglakoni, misal dosa iku contohnya apa? Ora tau dosa. Iki terlalu optimis. Nek wong ora tau dosa iku ora terlalu optimis. Lah biasanya wong terlalu optimis terus remburno biasanya. Saking akeh. Terus ora krasa nek kuwi dosa. Kowe ngedoli es, terus ana wong ayu mbok sawang, terus iki dosa. Lah kowe ngerti nek iku dosa, iku sing ngandani sapa? Kanjeng Nabi. Sing memberi informasi sapa? Kanjeng Nabi. Kudu fair. Kalau kita melakukan dosa, kita tahu itu dari Rasulullah sumbernya. Lah kita sholat, ibadah sholat kita, ibadah ngaji kita diterima, itu sing ngandani ya podo-podo Kanjeng Nabi. Mulane kudu fair. Ketika kita ibadah, ya yakin ibadah kita diterima. Ketika kita terlanjur melakukan dosa, ya kita yakin dosa kita diampuni. Itu orang yang tidak putus asa. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya lafadz jamaliyah, lafadz kasih sayangnya Allah itu lebih banyak disebutkan di Al-Quran daripada informasi-informasi tentang siksa. Artinya Allah lebih mendahulukan rahmat kasih sayangnya daripada siksanya. Satu bukti, wong iku duwe harapan. Nah, jangan khayal-khayal sini gak apa-apa. Dulu di zaman Bani Israel, karena abidun fi Bani Israel marra ala kathibin minar romli. Dulu ada seorang ahli ibadah di kalangan Bani Israel, itu lewat di padang pasir. Saat itu waqat asaba Bani Israil mahatan. Saat itu Bani Israel sedang terjadi paceklik. Fatamanna fi nafsihi anna hadza law kana daqiqan la asba'a butuna Bani Israil. Ada orang yang ahli ibadah jalan-jalan di padang pasir. Saat itu Bani Israel sedang terjadi paceklik, larang sandang, larang pangan. Termasuk orang yang ahli ibadah abid ini termasuk lapar juga. Dia bayangkan seperti ini, ya Rob, seandainya pasir ini menjadi tepung, corok ini, seandainya pasir ini menjadi beras milikku, maka aku akan bersedekah dengan beras itu, sehingga Bani Israel tidak ada lagi paceklik, sehingga Bani Israel tidak ada lagi kelaparan. Apa yang terjadi? Iku harapan apa ngayal? Ya mirip-mirip. Kita bisa hidup 40 hari kalau kita tidak makan. Kita bisa bertahan hidup 7 hari kalau kita tidak minum. Tapi orang tidak akan pernah bisa bertahan hidup 1 detik kalau dia tidak punya cita-cita dan harapan. Sampai ini cek urip, bukti saiki cek urip iku mesti perkara cek duwe harapan. Mbah ngangsur utangi sampai lunas, mbah ngentasno anak putu. Ini harapan. Seorang ahli ibadah mengkhayalkan pasir, padang pasir ini menjadi tepung, menjadi beras miliknya. Aku akan bersedekah dengan beras ini sehingga Bani Israel tidak ada lagi paceklik dan kelaparan. Fa'auhallahu ila nabiyyin min anbiya'ihim an kulli fulanin innallaha ta'ala qad aujaba laka minal ajri law kana daqiqan fatasaddaqtu bihi. Akhirnya Allah memberikan wahyu kepada salah satu nabi saat itu, Nabi Bani Israel, diberi wahyu. Wahai Nabi, beri kabar kepada si fulan orang yang mengatakan tadi, katakan bahwa sesungguhnya dia diberi pahala oleh Allah dengan ucapannya laukana hadza turabu daqiqan latasaddaqtu bihi. Ucapan seandainya padang pasir ini menjadi tepung, menjadi beras dan aku bersedekah dengannya, sehingga orang-orang Bani Israel menjadi kenyang, tidak ada paceklik, maka sungguh aku telah memberikan pahala seperti bersodakoh sebanyak tepung, sebanyak pasir itu. Mau ngayal tok untuk memberi harapan, diberi pahala sama.
Najan hakikote pasir saat itu menjadi tepung apa tidak? Tidak. Maka sebenarnya satu, bagaimana kita mendapatkan rahmatnya Allah, bagaimana kita mendapatkan kasih sayangnya Allah? Satu, ya kita berkasih sayang dengan yang lain. Ini jawabannya. Najan isitmu berkasih sayang itu ngayal. Kita kan nggak mampu bersedekah sebanyak itu, wong ora ono, wong jenenge wayah paceklik, tapi punya harapan, ya Allah, andai ini pasir ini menjadi milikku dan menjadi tepung, aku akan bersedekah dengannya. Makanya kemudian kita dilatih untuk meluaskan niat. Ya Allah, kula niku nek gadah mobil rodok gede, niku mboten ngarah kula damel piyambak. Ya ngusungi wong-wong ngaji, ya Allah. Meluaskan niat. Lah nek egois oleh yo katana tok wong loro ndil. Tinggu polaan. Mosok kok ora tinggu ngaji, ya Allah, ya Allah. Luaskan niat. Ya Allah, umpama omahku gede, yo tak nggoni barang sing manfaat, manakib topo kuno. Luaskan niat. Najan lagi ngayal. Najan lagi ngayal. Ngayal iku luwih apik. Ngayale wong soleh, menimbulkan optimisme dan harapan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika perang Khandaq, ketika Salman Al Farisi menemukan batu yang besar, apa yang dilakukan? Lapor Rasulullah, ya Rasulullah, kita terhambat oleh batu besar ini dan tenaga kita tidak mampu untuk mengambilnya. Rasulullah mengambil kapak, diperkulne, keluar 3 kali sinar. Keluar 3 kali sinar. Setiap ada percikan ini Rasulullah tersenyum. Ketika ada percikan sinar Rasulullah tersenyum. Ditanya oleh Salman Al Farisi, ya Rasulullah, kenapa engkau tersenyum? Rasulullah menjawab, Syam akan kita kalahkan, Yaman akan kita kalahkan, akan kita rebut, Rum akan kita kalahkan. Sahabat-sahabat ketika perang Khandaq dari parit iku karek sak kurma sing didahar sedina suwengi. Lah ngono kok Kanjeng Nabi memberi harapan apa? Syam akan kita kalahkan. Yaman akan menjadi milik kita, Yamanul Akhdar. Rom akan kita kalahkan, akan kita rebut. Lah ngono ki harapan. Tiru, luaskan niat. Seandainya hari ini kita sedang tidak punya apa-apa, bojomu kandhani, Dik, so ora iki ora menghayal, harapan. Dik, so nek wis keadaan pulih kembali, Dik, njaluk apa sampeyan? Iki diulang carane nekakno rahmat atau PHP. Wis dikandani. Seorang muslim, seorang mukmin harus punya jiwa optimis, harus punya harapan. Bagaimana cara kita mendatangkan kasih sayangnya Allah? Ya kita berkasih sayang kepada semua manusia, makhluk atau apapun. Yang hari ini sedih, yang hari ini mungkin kehidupannya lagi di bawah, susah secara ekonomi, terhimpit. Ingat, yang menjadikan keadaan kita sempit itu karena hati kita yang kurang ridho, karena hati kita yang sedih, karena hati kita yang tidak legowo. Kehidupan menjadi sempit itu karena ada amarah, ada emosi, ada sesuatu yang mengganjal sehingga kita tidak ridho menjalani kehidupan ini. Jawabannya mulane ridho dulu, tebar kasih sayang kepada siapapun, jangan pernah ada rasa benci. Wong kok ning jero ati ana rasa benci, itu yang menyebabkan kehidupan kita tidak pernah baik. Wes, iki tentang rahmat kasih sayang. Dawuh Gusti Allah, man rahima ibadallahi yarhamuhullahu ta'ala. Barang siapa yang punya kasih sayang, yang mengasihani, memberi rasa welas asih kepada hamba-hamba Allah, maka Allah akan punya kasih sayang untuknya. Makanya carane untuk mendatangkan rahmatnya Allah, bagaimana kasih sayangnya Allah? Ya kita
Cari orang yang sedih-sedih, hibur. Cari orang yang susah-susah, hibur. Cari orang yang butuh, bantu. Itu cara mendatangkan kasih sayang Allah. Orang yang hari ini sempit, itu karena dia nggak pernah ingin bantu orang. Dia ingin masalahnya selesai terus. Terus no, tambah lembut gue ibu terus no. Wong duwe masalah akeh kok tambah pokoknya piye carane masalahku selesai? Ora selesai-selesai. Kalau ingin masalahmu selesai, bantu selesaikan masalah orang lain. Man rahima ibadallah yarhamuhullah. Siapa yang punya kasih sayang terhadap makhluknya Allah, hambanya Allah, maka Allah akan memberi kasih sayang terhadapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada satu hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-fajiru ar-raji rahmatallah aqrabu ilallahi taala minal abid al-muqnid. Kanjeng Nabi dawuh, orang yang bergelimang dosa tapi punya harapan mendapat kasih sayangnya Allah, itu lebih dekat kepada Allah daripada orang yang ahli ibadah tapi putus asa dan membuat orang lain putus asa. Ono wong bergelimang dosa tapi dia mengharapkan, ya Allah dosaku banyak, siapa lagi yang aku mintai ampunan kecuali Engkau ya Allah. Dia masih punya harapan rahmatnya Allah. Itu lebih dicintai Allah, lebih dekat kepada Allah daripada orang yang semangat beribadah, ngengel-ngengel nih ibadah, tapi merasa ibadahnya tidak diterima dan membuat orang lain juga putus asa seakan-akan ibadahnya tidak diterima. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek kurang ketimbang dosaku. Allahu Akbar. Nek kowe ngitung keadilannya Allah nganggo keadilanmu, rampung. Maka hitunglah dengan rahmat dan ampunannya Allah. Salat 2 rakaat, 4 rakaat tahajud ya Allah. 4 rakaat ngeten iki pun cekap nggih pun. Kula yakin jenengan pun ridho ya Allah. Ngene tak terusno ya karipan koko misale. Istighfar sampai pagi. Niku lebih dicintai Allah daripada kita menangis semalam suntuk tapi seakan-akan dosa kita tidak diampuni oleh Allah. Ada satu hadis lagi. Iki Mas Taib rungokno tenan. Sampeyan kakean mikir dosa sampai kena lambung. Mikir dosa atau mikir wayah? Nih, ada satu hadis lagi nih gak percaya. Qala akhbarana an Zaid bin Aslam an Umar anna rajulan kana fil umamil madiyah yajtahidu fil ibadah wa yushaddidu ala nafsihi wa yuqannitu bin nasi min rahmatillah summa mata. Sayyidina Umar bin Khattab berkata, di umat terdahulu itu ada seorang yang ahli ibadah. Nah ibadah dipeksa tuwenanan sampai meksa-meksa awake, ora kuat dikuat-kuat nih, ngantuk dilek-lek nih. Tapi dia punya kesembronoan di dalam, dia tidak memberi harapan kepada manusia tentang rahmatnya Allah. Contoh Mas Taib sampai ibadah kok sampai kuru ngono kuwi lah piye? Contoh dhisik kok sampean kok ibadah kok sampai kuru. Ngene iki lho tak rewangi ngene iki rung karuan dosa putih sepuro. Lah nek sampean gumti sepuro kaya aku ngene iki piye Mas Taib? Yo ketok neraka kowe wisan. Dia bersemangat ibadah, ngengel-ngengel awake kanggo ibadah, tapi tidak ada harapan besar tentang maghfirah dan rahmatnya Allah. Sehingga orang lain melihat, lah ya wong kaya kuwi ngono wae rung karuan di sepuro Allah. Apa neh aku takok neh Mas Taib sampai nek duka anu piro aku ngene iki 8 papat gak mampeh lah gak mampeh piye Mas Taib? Masya Allah, bagaimana mungkin aku dukanya 4 rakaat pagi hari jam 5:30 ngedoli bensin wis ora wong ayu iki tak tebus go 8 rakaat ora karuan lah gue ngono Mas Taib
Lah aku ngene iki piye? Halah koyo kowe wis neraka wis jelas neraka kowe. Akhirnya orang ini mati. Summa mata, kemudian orang ini meninggal. Faqala ya Rabbi mali indaka. Kemudian orang ini ketika mati di akhirat bertanya kepada Allah, ya Allah, apa bagian untukku di sisimu? Ya Allah, apa bagian untukku di sisimu? Allah berfirman, faqala annar. Bagianmu adalah neraka. Qala lahu ya Rabbi fa aina ibadati wa ijtihadi. Ya Rabb, Engkau memberikan aku neraka, di mana ibadahku, di mana kesungguhanku dalam menyembahmu, beribadah kepadamu? Faqala innaka kunta tuqannitu annasa min rahmati fid dunya. Engkau dengan ibadahmu membuat orang lain putus asa dari rahmatku. Fa'ana uqannituka al-yauma min rahmati. Maka hari ini aku akan membuatmu putus asa dari rahmatku. Kamu tidak menyembah aku, ciri Allah, kowe nyembah amalmu, kowe nyembah ibadahmu, sehingga koyo-koyo sing nyelametno awakmu ibadahmu, sehingga orang lain merasa putus asa dari rahmatku. Koyo-koyo aku ki pangeran sing kejem. Contohnya koyo dik manggon. Duha iku 8 rakaat. Kita dibanding dengan dosa-dosa kita 8 rakaat itu sudah tidak pantas untuk 2 rakaat, 4 rakaat lagi. Lah nek wong koyo aku kini piye Mas Taib? Alah neraka, wis mesti neraka wong koyo kuwi rai-rai neraka kabeh iki. Sehingga wong-wong itu ape duha 2 rakaat isin, ape duha 4 rakaat gak ono gunane. Akhirnya mereka jauh dari rahmatnya Allah. Makanya kita berlumur dosa, tapi harus punya harapan bahwa dosa kita diampuni. Kalau kita beribadah, ngaji, duha, sholat, poso, jangan ukur ibadahmu dengan keadilannya Allah. Ukurlah dengan rahmatnya Allah. Nek mbok ukur nganggo adile Allah, ya ora ono wong ning swarga. Jajal ayo dihisab amalmu. Ayo dihisab sapa sing mlebu swarga, neraka kabeh. Hisab dengan rahmat dan kasih sayangnya Allah. 2 rakaat niki nek diterima Allah, ya iso mlebu dosa 2 tahun. 2 rakaat qobliyah asar ngene iki nek dilakoni istiqomah iso mlebu 20 tahun. Ngoten niku rak pikiran terus ayem. Kita merasa nyaman dengan Allah, isyak billah. Tengok-tengok ngeten iki niat ngaji, niat golek hidayah. Masya Allah. Dosa pirang puluh tahun di sepuro Allah, Allahumma. Urung melangkah wis di sepuro Allah, Allahumma. Amin. Kurang penake piye? Lah iku wong sing ngedem-ngedem nganggo rahmate Gusti Allah. Ada satu cerita lagi. Anna rajulan mata ala ahdi Musa alaihi salam. Ini nanti kula tabarruk Imam Syafi'i radhiyallahu anhu niku kapundhut di akhir Rajab. Malam ini kita berada di tanggal 22 Rajab. Wis padha railing Rajab bulan piro, tanggal piro wis do railing wisan. Lali nek ampir Ramadan wisan. Kita berada di malam 22 Rajab. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu itu berada di 10 akhir Rajab beliau meninggal. Nah, kematian Imam Syafi'i itu persis dengan apa yang saya baca hadis ini. Di zaman Nabi Musa alaihi salam itu ada orang yang meninggal. Fakariha an-nasu ghuslahu wa dafnahu li fiskihi. Ada orang meninggal di zaman Nabi Musa ini, tapi tidak ada satupun orang yang mau memandikannya, yang mau mengkafaninya, yang mau mensolatkannya. Tidak ada yang mau karena dianggap fasik. Fa akhadha bi rijlihi wa tarrahuhu fil mazbalah. Orang ini oleh masyarakat tidak dimuliakan. Tidak ada yang mau memandikan, tidak ada yang mau mensolatkan, tidak ada yang mau mengkafani. Akhirnya orang ini dicekel sikile, dipegang kakinya, dilempar di tempat sampah mayit ini.
Akhirnya apa yang terjadi? Fa'auhallah ila Musa alaihi salam. Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam, wa qala ya Musa mata rajulun fi makhlah fi fulan fil masbalah wa huwa waliyun min awliyai wa lam yusiluhu wa lam yukaffinuhu wa lam yudaffinuhu fadhhab anta faghsilhu wa kaffinhu wa shalli alaihi wa dafanhu. Allah berfirman kepada Nabi Musa, hei Musa, di perkampungan fulan itu ada orang meninggal, tidak ada yang mensolati, tidak ada yang mau memandikan, mengkafani. Dia adalah wali dari wali-waliku. Mereka membuangnya di tempat pembuangan sampah. Corok ini diketing Banjarsari uno. Nek Mas Taib ra tau roh Banjarsari ndi ra tau roh ning kono tempat pembuangan akhir sampah. Mulane to ngopi rada adoh ben ngerti. Dibuang di tempat sampah. Wahai Musa, pergilah ke sana, engkau sendiri, tidak boleh wakil, karena dia ini waliku. Engkau sendiri yang memandikan, engkau sendiri yang mengkafani, engkau sendiri yang mensolatkan, kemudian kuburkan. Ringkasnya cerita, Nabi Musa alaihi salam datang ke kampung itu, menanyakan tentang mayit ini. Faqalu lahu mata rajulun fi sifati kada wa kada. Kowe golek isi fulan. Jenengan matos isi fulan Nabi Allah. Si fulan iku ngene, kelakuane ngene. Dadi sing dituduhno elek-eleki. Lau annahu kana fasiqon. Innahu kana fasiqon mu'linan. Faqala aina makanu. Nabi Musa tangklet. Sampeyan madosi kenging napa Nabi Musa, wong iku senengane nglakoni elek tek ngedeng. Gak aku takok panggonane saiki ning ndi. Akhirnya ringkasnya cerita, Nabi Musa dituduhke, diberitahu tempat di mana dia dibuang. Nabi Musa akhirnya munajat dengan Allah. Ilahi, amartani bidafnihi wassalati alaihi wa qaumuhu yashhaduna alaihi syarran fa anta a'lamu minhum bisana. Ya Allah, jenengan merintah kula nyolati, jenengan merintah kula ngedusi, ngafani, mendem. Sedangkan masyarakat bersaksi bahwa orang ini orang buruk, tapi engkau maha mengetahui ya Allah. Makanya enten to hadis, sapa wong disekseni wong 40 apik, mongko wong iku swarga panggonane. Allahumma amin. Mulane nek teng mriki nek enek wong mati niki mayit niki sae napa awon, jenengan jawabe sae. Diitung wong ana wong 40 apa ora. Nek ning wong 40 gelundeng swarga. Tapi nek ning mayang kawis luweh ya. Sak elek-eleke wong cek 40 luweh ya. Atusan wong mayang. Mbah nek swaloh ning pira swaloh? Kathah ya padha wae swaloh. Iki balung rejo. Oh kathah. Kok ndang perkara hadis kuwi wong-wong padha ngakeh-akeh. Tapi saksiku berat loh ya. Antum syuhada Allah fil ard, kalian adalah saksi-saksinya Allah di bumi. Tapi wong mukmin iku mesti matine apik. Mayit niki matine awon napa sae? Sae. Lah tukang nyolong pitik, lah yo matine apik iki nek urip ngentekno pitik. Ya apik matine mesti wong mukmin iku apik. Ya Rob, ya Allah, jenengan merintah kula ngerumat mayit niki, tapi tiang-tiang sami bersaksi bahwa mayit ini adalah mayit yang buruk, tapi bolak-balik anta a'lam minhum bisana, engkau maha mengetahui daripada mereka. Fa'auhallahu ilahi ya Musa sadaqa qaumu fima hakau anhu min su'i af'alihi. Hei Musa, terus ya Allah, benar apa yang diucapkan oleh kaumnya itu benar. Tapi perbuatan-perbuatan buruk yang dilakukan itu benar. Ghairu annahu tusyaffi'u ilayya inda wafatihi bi salasati asya. Tapi dia sebelum kematiannya Musa, dia memohon kepadaku pertolongan. Yang siapapun orang di dunia ini dengan dosa segunung selautan yang dia bawa menghadapku, kalau dia memohon dengan 3 pertolongan ini, aku akan menolongnya. Apa permintaan 3 hal itu?
Nabi Musa akhirnya bertanya, nopo tiga niku ya Allah, nopo tiga niku, wa masalah satu, tiga niku nopo ya Allah. Qala Allah Ta'ala, lamma danat wafatuhu qala ya Rabbi antal ilmu minni anni kuntu irtakabal ma'asiyah wa kuntu akrahu al ma'siyata fi qalbi walakin istama'a fiyya thalathu khisalin hatta takabtu al ma'siyata ma'a karahatil ma'siyati fi qalbi. Sebelum kematiannya orang ini memohon kepadaku, wahai Musa, ini firmannya Allah, ya Allah, niki gue praktek sok-sok sampean kok kira-kira wis ape marti pati kok modelnya ngono sampean. Tanda-tanda orang mati tak tuduhno, satu, tenaganya lemah, matanya berkunang-kunang, seluruh tubuhnya merasa kedinginan. Jadi sampean kok sikile anyep, tangane anyep, kok gak duwe tenaga, mata kunang-kunang dan donga iki. Iya, itu tanda-tanda maksudnya. Tenaga lemah, pikiran lemah, cepat berdoa seperti yang dilakukan orang yang banyak dosa ini. Yo aja wedi. Iki bahas rahmate Allah lho cek wedi wae. Iki dungane. Allah sudah berjanji, siapapun yang bergelimang dosa tapi dia memintaku dengan tiga hal ini, maka aku akan menghapus dosa-dosanya. Tapi ojo kok terus wis roh resepe kok terus aku nglakoni dosa, dadak wayah nglakoni dosa mati piye. Urung sampai muni. Apa yang dilakukan? Ya Allah, Engkau Maha mengetahui tentang keadaanku. Ya Allah, aku melakukan dosa dan Engkau mengetahuinya. Aku banyak melakukan dosa sedangkan hatiku sebenarnya tidak ingin melakukannya. Ada tiga hal ya Allah yang menyebabkan aku melakukan dosa sedangkan hatiku sebenarnya menolak. Yang pertama, awaluha hawan nafsu. Yang pertama, aku melakukan dosa karena hawa nafsuku yang tidak bisa aku bendung. Yang kedua, warrofiku asu. Yang kedua adalah teman yang buruk. Aku nek ape sapa masjid karo kancaku jak marung, akhirnya milih marung ke masjid. Marung. Sebenarnya hatiku pingin masjid ya Allah, tapi jek kalah karo kanca kok warung. Iki sing ngejak ning warung kancane. Dadi siji dikalahno hawa nafsu, nomor loro dikalahno kanca sing elek kelakuane. Wa iblisul laknatullah. Ngono iblis jek melok-melok. Terus wahadhi salasah, tiga hal ini ya Allah yang menyebabkan aku maksiat. Fa innaka ta'lamu minni ma aqulu faghfirli. Engkau Maha mengetahui yang aku ucapkan ya Allah. Engkau Maha mengetahui maka ampunilah aku. Cara gampangane cara jenengan wong Jawa nek ape mati ini ya Allah, dosa kula nggih kathah, tapi anggit kula ya gak pengin nglakoni dosa ngono kuwi. Ngono kuwi ya perkara kalah karo hawa nafsuku, kalah karo kancaku, kalah karo setan. Ya Allah, pun dosa kula kathah pun jenengan sepura mawon, jenengan sepura mawon. Ngoten. Iling ya nek ape mati ya. Wis iling. Urung bar iki urung bar. Ki lagi permulaan. Wasaniyatu. Yang pertama dia mengatakan seperti itu. Yang kedua, ya Rabbi innaka ta'lamu bi anni irtakabatul ma'asya wa kana maqami ma'al fasaqati walakin uhibbu suhbatas salihin wa zuhdahum wal maqamu ma'ahum kana ahabbu ilayya minal fasiqin. Ucapan yang kedua. Ucapan yang pertama, ya Allah, dosaku sebenarnya aku ingin menghindar, tapi aku tetap melakukan dosa perkara kalah karo hawa nafsu, kalah karo setan, kalah karo kanca sing Allah. Jenengan langkung pirsa ya Allah, pun kula pun kadung lakoni dosa, jenengan sepuro. Ini orang yang punya harapan besar terhadap rahmatnya Allah. Sing nomor loro ya Allah, jenengan ngertos kula kathah nglakoni dosa niku perkara kegeret karo kanca-kanca kula. Tapi jenengan pirsa ati kula niku mencintai orang-orang soleh.
Kula niku seneng karo wong apik, najan aku gak iso niru apike. Bahkan ketika ada dua orang yang membutuhkanku, yang satu orang yang soleh, yang satu orang fasik, bareng wektune podo-podo butuh aku mendahulukan orang soleh. Iki kudu mbok lakoni. Misalnya koncomu ngajak ning ndi terus iki roan oh milih koncomu apa milih roan ning kene aku pancen gak iso niru kesolehane, aku pancen gak iso niru keapiane, aku jek kegeret karo kanca sing ala tapi atiku nyenengi wong apik, sehingga umpama ana wong butuh loro sing siji soleh sing siji ala aku nuruti sing soleh. Niki sing kedua. Sing nomor 3, wasalisatu qala ilahi innaka ta'lamu minni anna sholihina kanu ahabbu ilayya minal fasikin hatta lawis taqbalani rajulani sholih wa talih laqaddamtu hajatas sholih ala talih. Niki sing nomor 3. Sing nomor 2 dek wau kula niku luwih nyenengi wong-wong sing soleh tinimbang wong sing fasik. Sing nomor 3, jenengan pun pirsa kanthi perilaku kula ngoten niku umpama wong niku butuh antarane wong toleh karo wong soleh aku dhisikno wong soleh. Dadi siji ucapane pripun, ya Allah kula maksiat jenengan pirsa tapi maksiat kula gara-gara hawa nafsu kanca Allah kalih setan. Pun kula pun kadung dosa ya Allah ampuni kula sepura dosa kula. Sing nomor kalih, ya Rob jenengan pirsa nek kula mlangkoni maksiat niku perkara konconan karo wong-wong sing fasik, tapi asline aku lebih mencintai berteman dengan orang-orang yang soleh, tapi panggonanku bareng-bareng karo wong fasik, tapi atiku asline seneng karo wong soleh. Makanya seburuk apapun kita jangan pernah membenci orang soleh. Awake oleh orang lakoni apik niku elek, tapi luwih elek kuwi gedhingi wong sing lakoni apik. Kita bisa jadi tidak melakukan kebaikan, tapi jangan pernah membenci orang yang melakukan kebaikan. Sing nomor 3 ucapane umpama ana wong soleh karo wong fasik padha-padha butuh aku, maka yang aku dahulukan adalah orang yang soleh. Ampuni aku ya Allah. Akhirnya dari 3 hal ini, ya Rabbi lau afauta wa ghafarta dzunubi yafrahu awliya'aka wa anbiya'aka wa yahzanu asyaiton. Dalam riwayat yang lain orang ini berdoa seperti ini, ya Allah seandainya engkau memaafkanku, mengampuni dosa-dosaku, maka wali-walimu, nabi-nabimu akan bahagia, setan akan susah, musuh-musuhmu akan susah. Tapi seandainya engkau tidak mengampuniku, maka nabimu susah, wali-walimu susah, setan akan bergembira ria. Jenengan pingin ngayemno nabi wali apa pingin ngayemno setan? Wani sama nabi mati muni ngono. Ya Allah kula pancen kathah dosa, tapi nek jenengan nyepuro nabimu nggih seneng, Kanjeng Nabi Muhammad nggih seneng, para wali-wali ya seneng, setan susah. Tapi kula nek jenengan boten sepuro, dosa-dosa kula boten jenengan sepuro Gusti, setan guyu lakak-lakak, nabimu susah, walimu susah, milih ndi jenengan Gusti? Milih setan susah apa setan bahagia? Wes niki dongane. Maka sebelum kematian niki pesen kula. Sebelum kematian kita, sebelum kematian seorang mukmin, orang mukmin itu harus isyq billah, harus sangat nyaman dengan Allah. Kalau kita menjelang detik-detik kematian, jangan pernah punya masalah dengan Allah, nyaman saja dengan Allah. Makanya ini syairnya Imam Syafi'i ketika beliau mau meninggal. Ilaika ilahal khalqi arfa'u raghbati wa in kuntu ya dzal judi wal manni mujrima. Hanya kepadamu wahai Tuhan makhluk, hanya kepadamu aku mengangkat harapanku, walaupun aku
adalah orang yang melakukan dosa. Ya dzal judi wal manni, wahai engkau Allah yang maha dermawan dan maha memberi anugerah. Diakui, diikrori, yo nek kula salah nggih salah Gusti, tapi harapan terbesar kula jenengan. Walamma qasa qalbi wa dhaqat madzahibi ja'altu rajaidu na'afika sullama. Ketika hatiku menjadi lemah, pikiranku menjadi lemah, maka aku menjadikan harapanku hanya ampunanmu, tidak ada yang lain. Ini ngisik nyamanya Imam Syafi'i ketika beliau detik-detik menuju kematiannya. Ta'adzamani zambi falamma qarantuhu bi'afika rabbika na'afuka a'zama. Memang dosaku banyak ya Allah, dosa kula kathah ya Allah, tapi ketika aku membandingkannya dengan ampunanmu, maka aku yakin ampunanmu lebih agung, ampunanmu lebih luas, ampunanmu lebih a'zam. Famazil tadha afwin anizam bilam tazal tajudu wa ta'fu minnatan wa takarruma. Ya Rabb, tidak berhentinya engkau selalu memaafkan dari segala dosa, maka dermawanmu, kebaikanmu, ampunanmu akan menjadi anugerah dan kemuliaan. Niki ora kudu bahasa Arab, syair iki yo ora kudu mbok apalke. Tapi minimal kita sebagai seorang mukmin harus punya rasa optimisme, harapan bahwa kita diampuni Allah. Orang yang bergelimang dosa dan mengharapkan rahmat ampunan Allah itu lebih dicintai Allah daripada orang yang ahli ibadah ngengel-ngengel no awake tapi merasa putus asa, kaya-kaya ibadahe ketolak, kaya-kaya dosane disiksa. Mulane dosa sing boten kita sadari ya iku dosa susah. Mulane wong mukmin ora oleh susah. Wong mukmin kudu ayem bahagia. Nek seneng oleh apa ora? Lho seneng oleh ora, Mas? Ya oleh tapi sing halal. Nek bahagia pasti halal. Kesenangan itu fisik yang merasakan. Tuku klambi anyar atine seneng tapi belum tentu bahagia. Wong utangan terus ngredit tok. Ya wayah tekane klambi COD seneng. Seneng itu berkaitan karo fisik. Semayan karo pacar ketemu seneng tapi nggak bahagia. Bahagia itu kelapangan hati yang tidak digantungkan oleh fisik, itu bahagia. Lah bahagia ini kaitannya karo halal. Mas Taib karo Mbak Nap petuk, kuwi asline ya ora seneng ya berdebar-debar ya ora. Tapi ya mau lapang biasa ngene. Lah iku bahagia. Tapi nek karo selingkuhane berdebar-debar, walah soro ngono. Tapi sedelok karena kaitannya karo fisik. Wis, sampean golek seneng apa golek bahagia? Halal berarti. Sama, ketika kita nyaman dengan Allah, ketika yang kita lakukan adalah kehalalan, maka dijamin hati akan lapang, hati akan bahagia. Kok ono wong ngalami susah, itu berarti ono sing gak beres. Loh, jere Nabi susah, susah Nabi ora sing bayangke. Susah Nabi ora kok meratapi nasib. Ya nasib, ya nasib. Ya nasib utang kok gak lunas-lunas. Ya nasib, ya nasib. Ora ngono, susah Nabi gak ngono kuwi. Susah wong alim yo gak ngono kuwi. Beda antara kesenangan dengan kebahagiaan, penderitaan, kesedihan dengan huzn itu sesuatu yang sangat berbeda. Pun kula lajengaken. Tidak ada orang yang putus asa dari rahmatnya Allah kecuali dia adalah orang-orang yang tersesat. Makanya seorang mukmin tidak boleh punya rasa putus asa. Dia harus selalu optimis, dia harus punya harapan.